Fakta, Kades Kohor diperiksa Bareskrim, bisa naik jadi tersangka. Seruan tangkap Arsin digaungkan. Kita tahu negara kita belum sesuai harapan yang kita mau. Disuruh ngurus laut malah ada dibajak laut. Disuruh ngukur hukum malah mempermainkan hukum. Apa boleh buat? Tapi di sini kita lahir. Di sini kita besar. Di sini kita dakwah. Di sini kita berkeluarga. Di sini kita ngurus anak-anak istri kita. Maka inilah negara kita. Tidak boleh menjadi alasan untuk membencinya. Maka cara mencintai negara kita, satu, bersyukur. Sudah diperiksa sebagai saksi, sesuai haknya kita akan tetap mengedepankan bahwa dia tak bersalah. Kita sudah memeriksa kepala desa. Selanjutnya nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, Pak, dari pemeriksaan di samping perbuatan yang terjadi, penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan. Inilah kades terkaya di Indonesia. Gimana nggak kaya coba? Yang lain biasanya ada proyek mafia tanah. Nah ini proyek mafia laut. Kepala desa Kohot bernama Arsin diduga ada kong kali kong terkait sertifikat pagar laut yang ada di Paku Haji Kabupaten Tangerang. Bayangkan seorang kepala desa memiliki garasi mobil seperti showroom. Bahkan dia memiliki mobil Rubicon yang seharga 1,6 miliar. Bahkan Kades Kohot ini beberapa bulan yang lalu dia hajatan sampai 3 hari 3 malam nanggap orkes dangdut Jawa Timur pimpinan Adela, biduannya itu Tasya Rosmala dan kawan-kawan. Tuh, nyawer biduan pakai duit hasil dari jual laut ya Pak. Apakah pimpinan Adela dan Tasya Rosmala bisa terseret karena dibayar menggunakan uang hasil dari jual laut? Usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya ini Kabupaten Tangerang. Beberapa berkas, dan selain itu nampak mobil sedang Civic Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Usai menggeledah ruang kepala desa, pihak Bareskrim Polri dan Inavis juga turut menggeledah ruangan sekretaris desa. Rumah Arsin digeledah Bareskrim Mabes Polri, menggeledah rumah Kades Arsin bin Asib di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Senin 10 Februari 2025. Inilah fakta pemeriksaan Kades Kohot Arsin yang bisa naik jadi tersangka. Warga gaungkan gerakan tangkap Arsin.
sederet fakta terkait kasus pagar laut yang ditalangi aparat Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri. Terbaru, Kepala Desa Kohot, Arsin bin Asib diperiksa. Bareskrim menemukan modus bagaimana Arsin dan kawan-kawan membuat dokumen palsu hingga bisa saja menyeret sebagai tersangka terkait pagar laut di Tangerang sepanjang lebih dari 30 meter. Yang heboh diperbincangkan, termasuk rumah digeledah hingga istri Arsin ikut terseret pada Senin 10 Februari 2025. Berikut sederet fakta yang Tribun News rangkum tentang pemeriksaan Arsin bin Asib. Pada Senin malam, Bareskrim mendatangi kediaman Arsin. Penggeledahan dilakukan oleh sejumlah anggota Polri terdiri dari penyidik Bareskrim Polri, dari Inafis Polres Tangerang. Tim penyidik memeriksa beberapa berkas, dan selain itu nampak mobil sedang Civic Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Usai menggeledah ruang kepala desa,